Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben Studio. Boom. Okay guys, so hari ini aku akan membuat reaction tentang Putra Abdullah, Putra The Prince Abdullah yang berjaya memenangi Beyond Combat 5 ya guys ya, melawan Kakak Chal daripada Indonesia, Malaysia vs Indonesia lah. Dan pada hari ini aku akan membuat reaction di channelnya Atta Halilintar, salah seorang idola aku juga, YouTuber daripada Indonesia. Sebab aku nampak Atta Halilintar ni memang sungguh orang yang menginspirasi lah, salah satu orang yang menginspirasi untuk membuat channel-channel YouTube ni kan guys. Oke guys, jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, jadi tanpa berita masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kalian 1, 2, dan 3. Apa rahasianya Putra bisa mengalahkan klan kakak lagi? Saya training Putra 3 bulan, pagi, petang, malam, pagi, petang, hanya untuk berlawan 9 minit di atas ring. Saya sudah dalam bidang Muay Thai ini sudah 11 tahun. Lama so guys ya. Bagaimana next? Apakah ada plan untuk melawan siapa selanjutnya? Kalau betul Kakak J. Dari klan kakak juga. Raja terakhir, Kakak J. Kakak J. Kakak J. Menurutmu, siapa sekarang best fighter di Indonesia? Untuk kickboxing saya rasa sekarang Aziz Kalim lah. Aziz Kalim. Akhir-akhir Fight ini IQ aku Aziz lihat Kalim pun Abdullah gila juga guys ya. bertanding di Indonesia. Di Malaysia tu Muay Thai ni nggak ada support yang kuat. Oke. Daripada sponsorship, daripada lain-lain lah nggak kuat. So masa saya dapat tawaran dari Beyond tu, memang mata saya terbuka. Saya tengok macam Beyond can make me something. Tapi menurutmu apa perbedaan fighter Indonesia dan fighter Malaysia? Kalau saya tengok betul-betul lah, orang Indonesia is a hard worker sangat-sangat untuk training. Andi Orang Cobra Indonesia, lah, Andi Cobra hard work. they must prepare maybe like 2 months or 3 months, betul-betul body sudah ready, mental sudah ready, baru diorang fight. Seru. Jap, sebelum mula video tu kan, aku mau bagi kata-kata dulu untuk Beyond ni. Beyond 5 pada kali ni, gila dia punya fight card semua padu-padu. Tanya untuk Celos sebab dia punya memang tidak rugi lah untuk beli PPV tu guys ya. Sebab Beyond ni makin hari makin ada perkembangan. Kalau aku nampak sendirilah. Sebab aku follow Beyond ni guys. Daripada Beyond 1 lagi, Paris Fernandes vs KKJ tu. Dari situ aku nampak kan, mungkin pertama yang Beyond 1 tu daripada segi persiapan apa semua mungkin belum tidak seberapa lah. Itu kenyataan lah, memang tidak seberapa lah. Tapi makin naik dia daripada Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3, lepas tu Beyond 4, Beyond Madness, Beyond 5. Makin upgrade guys ya, makin upgrade guys. Betul aku ucap guys. Ini aku salut dengan Beyond, dengan dia punya CEO Celos. Memang dia buat good job lah, aku boleh katakan. Dia memang buat good job. Hebat lah memang. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment. Mantap dan Atta punya lagu. Sudah bersama Putra Abdullah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa rahasianya Putra bisa mengalahkan klan kakak lagi? Sebenarnya nak kata rahsia tu bukan rahsia lah, tapi orang kata hard work lah. Hard work. Yeah, because saya sudah dalam bidang Muay Thai ni sudah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dari lama umur guys ya. 8, udah 12 tahun. 12 tahun. Yap, saya this is the 3 months, saya pernah cakap ulang-ulang, this is the 3 months, the hardest 3 months untuk saya. So memang saya training tu memang bukan sebab lah. Kakak Chal ni kuat tau, tapi sebabkan saya nak improve diri saya, untuk saya nak tunjukkan lebih kuat kan di atas ring. That's why saya rasa macam saya punya hard work ni terbalas di atas ring. Okey, jadi kamu kerja keras ya. Sangat-sangat keras di 3 months. Okey. Yeah. Berarti kalau sudah 12 tahun Putra ni kamu senyum-senyum start je, di guys, kan? umur 8 tahun. 8 tahun betul. 8 tahun, sekarang umur 20 tahun. 20 tahun guys. 20 lama tahun. guys ya. Yes. Masih muda lagi ya. Masih muda. Sudah berapa pertandingan? Sudah dekat 70 something. 70 pertandingan. Tapi bagi saya 70 tu tak banyak tau. Sebab in these 12 years, ada macam saya berhenti 1 tahun. Saya sambung 1 tahun, saya berhenti 1 tahun. Tapi abang saya sambung, saya saja berhenti sebab dulu saya ni dulu penakut. Oh, dulu kamu takut. Takut. Saya naik atas ring tu macam terpaksa.
saya suka tapi bila saya naik atas ring saya takut mau lawan. Oh, mental ya, mental. Mentalnya down selalu. Okay. So that's why gak banyak lah 70 tu bagi saya gak banyak fight. Sebab Jordan Boy abang saya dekat 200 something fight. 200? Gila Jordan Dari Boy. Dari 70 pertandingan itu berapa yang menang? Hanya 8 kalah. So, hanya 8 kalah. Yeah. Oke. 70 pertandingan 8 kalah guys. Gila Putra Abdullah nih. So ada 70 dalam 70 menang 8 kalah lah. 8 kalah berarti ada 62 win ya. Betul. Hei, ngeri gila. Daripada kecil sampai sekarang. Betul. Jadinya Putra Abdullah ini karena terbentur, terpukul, betul. terlatih, jadilah Putra Abdullah ya. Yes, benar. Bagaimana next? Apakah ada plan untuk melawan siapa selanjutnya? Atau adakah dari klan kakak? Ramai yang bilang Putra ni mau, orang panggil mau pukul nama. Mau sebut nama. Saya lawan dengan dia ni, saya nak famous saja. Tapi bukan macam tu sebab saya real fighter kan. Saya bukan influencer nak fight untuk engagement, fighting for followers, not. So that's why bila dalam ring beyond tu komentator tanya nak lawan siapa, saya tak sebut nak lawan siapa. Saya cakap dalam ring tu biar promoter yang bagi opponent, I will fight anyone. Jadi kamu sekarang tunggu disarankan sama promotor. Benar, saya siap lawan siapa-siapa. Siapa saja. Tapi kalau yang ingin kamu lawan siapa? Kalau betul-betul ingin dari klan kakak juga. Oh, dari klan kakak juga. Ini betul-betul pembasmi klan kakak nih. Yes. Sebelumnya Kakak Ungke. Oke. Berarti yang terakhir Kakak J. Raja terakhir. Kakak J. Kakak B. Wih salah loh itu kakak B lain guys. Sebab kakak J ini strong juga kan. Tapi kan baru kan kalah dengan Aziz tadi kan malam ya. Apa yang Abdullah lihat kenapa tadi malam kakak J bisa kalah? Kalau saya tengok atas pertandingan tu maybe pengalaman on the first round maybe Putra tengok main fight tu nampak KJ yang dominan. Okay. Tapi maybe after the second round Aziz change the game plan. And saya nampak KJ sudah tidak confident as first round. Kepercayaan diri sudah berkurang. So that's why Aziz terus jadi lebih confident. And then daripada second round until 5 round Aziz pressure dia. Depress ya. Betul, depress. Karena kan kalau dari dukungan waktu kemarin itu banyak orang bilang KKJ yang bakal menang kan. Iyalah dalam 60-40 lah. Iya, 60% benar. Semua mendukung KKJ. Jadi semua itu macam terkaget lah. Betul. Unexpected banget gitu. Tiba-tiba Aziz bisa merubah. Sebab kenapa kan? Aku stop video tu. Sebab kenapa orang pilih KKJ? Disebabkan perlawanan waktu dia lawan KKJ lawanan di Panggalila tu. Dan Renpang lah kamu panggil. Di situ kamu boleh nampak yang KKJ memang gamenya memang brutal. Dia menumbangkan Renpang. Aku tak tahu lah sebab aku tengok dari video tu tumbang Renpang tu 3 kali tapi dikira 2 kali. Aku tak tahu lah kenapa kan. Mungkin daripada wasit salah tengok ke apakah kan. Cuma kalau aku nampak di situ memang game plan untuk KKJ memang brutal. Tapi yang KKJ lawan Aziz Calim ni aku boleh katakan bezanya daripada pengalaman guys. Aziz Calim memang jauh sudah pengalaman dan memang dia banyak jumpa fighter-fighter yang mungkin keras daripada KKJ dan mungkin juga sama macam KKJ. Jadi dia tahu sudah bagaimana dia mau counter attack untuk fighter-fighter yang keras ni. Kalau fighter keras ni kau jangan ambil dia punya tumbukan atau kau jangan tadah atau kau pasang kau punya badan untuk dia punya tumbukan. Sebab orang yang mempunyai power punch ni bahaya guys. Orang mempunyai power punch ni bahaya. Satu kali kena confirm pergi. Tapi Aziz punya IQ fight Aziz memang luar biasa. Sebab dia boleh baca semua tu guys. Itu pengalaman. Macam juga Kakak Chan lawan Putra. Kita nampaklah perbezaan pengalaman dengan IQ memang itu sangat penting lah. Kalau ada power punch tu, itu bonus untuk kau. Kalau kau ada 3-3 tu, kalau kau dapat lagi power punch, itu bonus untuk kau. Dominan. Yes. Tapi yang kamu lihat, kenapa seseorang itu bisa menurun performanya di atas ring? Satu, sebab kepercayaan diri. Itu memang paling penting dalam fighting style. Macam saya kalau saya lawan, contoh dia sepak saya 1 kali, saya sakit kan. Kuatnya dia sepak, terus jadi mental down. Tapi for myself,
You kick me hard macam mana pun, kau tumbuk aku kuat macam mana pun, aku akan duduk depan kau, aku akan balas balik. Okay. That's my mental. So as a fighter, kita tak boleh ada mental macam, oi dia ni kuat lah, oi dia ni punya stamina kuat lah, tak boleh. Okay. Yes, mungkin kalau aku translate dikit ya. Okay. Jadi kata Abdullah, ketika untuk jadi mentalnya kuat di atas ring, ketika dipukul orang kencang, itu jangan kayak kita ngerasa, kencang banget. Benar. Aduh, takut. Jangan. Yes. Waktu dia pukul kencang, dalam mentalnya kita harus pukul lebih kencang lagi. Yes, sir. Lebih keras lagi. Betul. Jadi ketika kamu dipukul lebih keras, kamu akan hit lebih keras lagi. Betul. Kamu balas. Yes. Itu yang membuat mentalnya akan terus bertahan. Betul. Ya? Wah, ini input yang bagus. Jadi bukan hanya di tinju, di hidup juga begitu. Benar, kan? benar. Ketika ujian menempa kamu lebih keras, kamu harus bangkit 2 kali lebih keras. Iya. Jadikan karakter dirimu, mentalmu akan lebih kuat. Betul. Akhir-akhir ini aku lihat Abdullah lebih suka bertanding di Indonesia. Apa bedanya bertanding di Indonesia dan di Malaysia? Okay, for me, apa yang saya nampak dekat Malaysia sebelum Beyond lah, this is apa yang saya nampak dari mata saya, sudah 11 tahun saya fight kan. Di Malaysia tu Muay Thai ni enggak ada support yang kuat. Daripada sponsorship, daripada lain-lain lah enggak kuat. So masa saya dapat tawaran dari Beyond tu, memang mata saya terbuka, saya tengok macam Beyond can make me something. So at the first place memang saya nampak, Beyond ni sudah pilih aku, so aku perlu bekerja keras, aku perlu lakukan yang terbaik. So after habis Beyond 4, saya tengok macam my life change. So hidup saya berubah sebabkan satu fight tau. Saya cakap, so Beyond ni ada something untuk saya ubah diri saya lah. So that's why saya cakap, maybe saya punya fight maybe lagi okay di Beyond lah. And then sekarang pun saya dah ada kontrak dengan Beyond, so saya tak boleh fight at any event lagi. Ada kontrak, dapat kontrak sudah putra guys. Betul. Wah. Tapi menurutmu apa perbedaan fighter Indonesia dan fighter Malaysia? Ini kalau saya tengok betul-betul lah, orang Indonesia is a hard worker sangat-sangat untuk training. Lebih keras. Lebih keras untuk training. Jauh lebih keras daripada Malaysia. Betul. Kalau Malaysia saya jujur ada fighter-fighter yang kuat, tapi trainingnya hanya 2 minggu, 1 minggu udah fight. Lepas tu fight 1 minggu, esok tu fight lagi, minggu depan tu fight lagi. Okay. Tapi kalau saya tengok orang Malaysia, style ni, they must prepare maybe like 2 months or 3 months, betul-betul body sudah ready, mental sudah ready, baru diorang fight. Itu perbezaan lah fighter-fighter Indonesia dan Malaysia. Lama lah dipersiapkan maksudnya. Tapi menurutmu, siapa sekarang best fighter di Indonesia? Muay Thai, boxing, kickboxing. Boleh, 3-3. Okay. Kalau boxing, saya memang pilih saya punya idol lah, Michael Muskita. Michael Muskita. Yes, itu kalau boxing. Boxing. Kalau Muay Thai, KKJ. Dia dapat medali banyak juga. Ya, tapi dulu dia memang saya nampak dia bawa nama Indonesia lah, pergi fight di SEA Games semua. Bagus lah untuk Muay Thai. Untuk kickboxing saya rasa sekarang is Aziz Kalim lah. Untuk kickboxing. Untuk kickboxing sebabkan dia baru menang SEA Games gold medal maybe last year. 2023 2023 Aziz Kalim. 2023 2024. Ini penilaian daripada Abdullah ya. Tapi saya pun heran. Ada tak doa yang kamu panjatkan sebelum naik ke atas ring? Sebenarnya doa yang paling saya selalu sangat doa. Kalau orang tengok lah, orang pun banyak tanyakan, Ayatul Kursi lah. Ayatul Kursi. Jadi sebelum kamu naik ring, kamu selalu doa ayat kursi. Di tali tu memang ayat tu. Lepas tu kalau setiap saya salamin orang di Indonesia, saya akan baca ayat kursi. Setiap salam sama orang Indonesia. Bukan orang Indonesia lah. Setiap kali saya nak bertanding, siapa-siapa yang pegang ataupun salam, saya akan baca. Saya takut ada apa-apa kan. Siapa-siapa lah, orang Malaysia ke orang Indonesia ke orang siapa-siapa yang pegang saya. Dia buat pendinding guys ya. Macam diri saya ni bersih daripada benda-benda gangguan ni. Siapa yang ajarkan kamu doa itu? Satu memang setiap kali isteri saya lah. Dia selalu ingatkan saya. Selalu ingatkan. Betul. Macam ini isteri ni selalu support ya. Betul. Saya sebelum saya fight di Beyond 5 kemarin, saya pergi Thailand 2 minggu. Saya training di sana. Latihan di sana. Saya latihan di sana. Dia teman saya, dia yang buat itu, buat ini. Setiap hari sebelum saya tidur, dia urut kaki saya.
Memang dia Masya Allah. walaupun dia tak pergi di training camp, because dekat training camp tu dia kata tidak benar bawa macam orang luar. So dia stay 2 minggu hanya dalam hotel. Hey, 2 minggu. Di balik lelaki yang kuat ada perempuan yang tangguh. Betul. Jadi kalau kamu ingin menjadi juara di atas ring dan di hidupmu, carilah perempuan yang benar untuk menjaga dirimu. Betul. Itu dia. Mantap ya. Jadi sudah menikah di umur 18 tahun. Betul. Sampai sekarang menjadi supporter terbesar lah ya. Betul. Oke. Tapi betul nggak kamu itu dulu asal usulnya katanya blasteran ya? Dari Malaysia dan Blasteran. Jordania. Betul. Dan katanya ayah kamu yang dari Jordania ini dari maksudnya. Palestina. Asalnya Palestina. Asalnya Palestina. Jadi ayah kamu sama ayahnya Aisar sama ya, sama-sama dari Palestina. Betul, sama-sama dari Palestina. Wah, Masya Allah. Kenapa bisa tiba-tiba ada di Malaysia? Ayah. Sebab Sebab dia dulu belajar di universiti, tapi dia belajar datang Malaysia untuk belajar. Oke. Langsung kenal sama mama. Oh, itulah. Menikah. Langsung jadi putra. Tapi memang ayah dulu ini seorang boxer kah ataupun fighter juga? Dia bukan fighter, cuma dulu dalam universiti tu dia main arm wrestling lah. Oke. Dia main arm wrestling. Baba main arm Dia wrestling, bukan fighter, guys, tapi ya. dia sebelum abang saya dulu nak fight pun dia tak bagi tahu, dia tak suka fight ni. Oke. dia- Siapa? Ayah tidak suka. Ayah tak suka. Tapi dia cakap dengan abang yang kedua, Jordan. Dia bilang, kalau your first fight you win, sambung your career. And adik-beradik pun boleh ikut. Oke. Kalau you kalah, stop, pergi sambung belajar dia kata. So dia menang first round KO. So baba tu macam impress lah tengok kan. Oke. So dia kata okeylah sambung. Dia mau tengok progress. Alhamdulillah sampai sekarang. Support. Memang support sangat kuat. Oke. Senang lah kalau macam tu Senang, kan. betul, senang. Kalau orang tua kurang support tu Susah. Susah Tapi lah, macam ya. mana kalau di luar sana ada anak yang mau jadi boxer atau jadi fighter tapi orang tuanya tak support? Macam mana? Sebenarnya Muay Thai ke boxing ke bukan hanya berlawan tau. Satu, kita ada untuk disiplin. Okey. Memang Muay Thai ni adalah the first key is disiplin. Kalau kau tak ada disiplin, you're not gonna be a champion. Itu saja. Yang pertama. Second thing is self defense. Okey. Sebab sekarang pun banyak kes bully. So maybe mak ayah perlu percaya anak boleh hantar untuk training, untuk self defense pun boleh. Okay. Salah satu sebab disiplin guys, and itu. self defense. Okay. Bukan hanya berlawan. Jadi bukan hanya untuk berantem, Betul. tapi ini bisa jadi pertahanan diri. Benar. Kalau nanti di sekolah di Benar, di tempat kuliah ataupun ada orang-orang yang mau berniat jahat di kehidupan di kemudian Betul. hari. Ya. Ini bagus. Saya pikir anak saya pun nanti harus belajar ya. InsyaAllah boleh. Perempuan Muay Thai, pun Muay tak apa Thai. kan? Perempuan kakak saya pun lawan. Kakak saya pun Fighter juga kakaknya. Rania. 50 lebih kali lawan, hanya 6 lose. 6 lose. Tebak Radi. Si Radi ya 50 lebih Yes. kali lawan 6 Perempuan. kalah je. Oh my god. So, abang kamu fighter, Nombor 1 fighter, nombor 2 fighter, saya dan itu kakak. fighter. Semua lawan. Semua fighter. Yelah, keluarga fighter. Family of fighter ya ternyata ya. Tapi memang katanya sih begitu ya. Kalau abang pemain bola, adik main bola, ini semua main bola. Betul, iya, betul, Kalau ya. abangnya fighter, adik jadi Sama fighter. fighter. Karena dia di rumah kan bersama-sama Betul. kan. Semua memang bersama dari dulu, dari kecil memang semua duduk sekali. Oke. Tapi untuk kamu yang sekarang umurnya 20 tahun, bila nanti kamu akan planning untuk pensiun kalau sebagai fighter? Kalau sebelum kalau 25 tahun saya tak jadi world champion lagi and saya punya body sudah enggak kuat, maybe 25 saya sudah berhenti. Oh, 25 awal guys. tahun ini sudah pensiun? Awal. Sudah pension. Kalau udah jadi world champion. Kalau udah jadi world champion. Yes. Oke. Tapi kalau belum, saya akan try tengok saya punya body, if boleh sambung, saya punya mental still kuat, saya akan sambung. Tapi kalau saya rasa at the age 25 saya punya body dah slow, maybe saya tak akan sambung lagi. Oke. Jadi kalau Ada umur 25 target lah. tahun kamu udah pensiun, kira-kira kamu jadi apa kalau tidak jadi fighter? Memang daripada Business sudah lama lah. dah memang dah terfikir untuk memang jadi businessman. Businessman. And so, What abangnya kind of businessman business? kan, Jordan Boy.
Oh, kalau nak tanya sekarang memang tak tahu, tapi memang plan untuk bisnes. Sebab saya kan, abang saya pun businessman juga. Dia jual clothing brand. So sudah 3 tahun saya bekerja dengan dia. Oh, jadi Abdullah bekerja sama abang. Betul. Kita orang pun family business juga. Oke. Tapi sudah ada planning ke? Macam mau buka rumah makan ke, fashion ke? Kalau plan tu terfikir tu banyak, tapi enggak tahu cara-cara kan. Eksekusinya. Betul. Karena kalau buat bisnis itu same like boxing. Betul, itu perlu. fight-nya juga keras. Kuat, betul, susah. Tapi kalau boxing mungkin kita itu kalau jadi fighter, kita berjuangnya kan di atas ring, sama di bawah ring kita latihan. Betul. Kalau bisnis itu kita mau tidur pun kita masih berpikir. Betul. Sometimes kalau kamu bisnisnya sudah berjalan, even kamu tidur pun kamu susah. Betul. Karena idea terpikir bagaimana karyawan, orang yang kerja sama kita, besok nak jual apa, barangnya macam mana, distributnya macam mana. Mantap lah tadi kan. Boleh dia bahasa Semenanjung. Macam mana kalau ada customer kita komplain. Betul. Bagaimana bikin happy. Woi. Memang banyak kan. Itu banyak, itu banyak. For me kalau betul-betul ada some fighter macam UFC fighter kan. Dia start umur 30 pun still can be world champion. Sebab maybe dia punya permakanan, dia punya gaya hidup lah. Kita kan, gaya hidup kita kan tak sama macam mereka kan. Kotor makan ya. Makanan kita kan berminyak lagi kan. Diorang breakfast saja semua sayur di atas meja. Clean ya. Yes. Clean kita food. Masih makan ABC ya. Ayam penyet lagi. Ayam penyet. Es campur ya, susah ya kalau banyak gula ya. Yes. Setelah kamu di Indonesia, ada tak penawaran brand deals yang memang betul-betul bagus? Brand deal tu bagi saya tak ada lagi, cuma untuk sponsorship adalah. Ada. Orang Indonesia sponsorship untuk fight kan. Itu ada. Bolehkah boxing ini menjadi sumber mata air kehidupan sekarang? Sebenarnya kalau fighter tu fikir untuk fight saja, tak fikir pasal career, pasal anything legacy ke apa, memang takkan boleh untuk berjaya dekat career Muay Thai. Tak bisa, susah. Melainkan dia betul-betul udah tekad untuk berlawan, untuk bermati-matian, untuk betul-betul mau buat namanya menjadi world champion. Baru sudah bisa. Ada mentality, sudah ada, baru bisa. Jadi kalau tidak world champion susah. Memang susah untuk betul-betul orang kata berjaya lah di combat sport ni. Macam mana cari nama lah, mesti ada nama lah begitu kan guys, mesti ada nama. Baru orang kata your life is success lah. Oke. Jadi kalau tanggung-tanggung tu susah, lambat lah, memang lambat. Jadi kena cari penghasilan lain lah. Betul. Oke. Tapi bagaimana support dari istri kamu? Daripada first saya dengan isteri saya, dia tak pernah, kalau orang lain itu pernah lah cakap pergi kerja kan. Tapi dengan isteri saya, dia bilang apa yang you rasa okay, you go. Dia akan support. Contoh saya nak pergi ke business, dia akan support. Saya nak fight, dia akan support. So saya nak fight, dia kata dia akan support 100%. So alhamdulillah lah sampai sekarang. Daripada first saya kenal dia, only one lose. Only one lose. Power ya. Boleh tak satu kali kalah. Kakak ni power juga. Semenjak kenal Risma, satu kalah saja ya selama menikah ya. Betul. So win rate 90%. Tapi kejap Risma asal tak upload video lagi. Kena upload lah, sebab aku pun nonton je tu dia punya apa. Sebab Risma dia ni ibarat macam mana ya, dia ni ibarat reporters lah. Aku boleh katakan reporters untuk JTT lah. Dia punya macam back scene JTT macam mana, perjuangan JTT macam mana, terutama perjuangan Putra Abdullah macam mana. Kalau kamu nampak, kamu nonton di YT Risma ya. Bukan selama menikah, selama Putra kenal Risma. sama dia. Selama kenal? Ya. Jadi sebelum menikah lagi ya? Sebelum menikah lagi. Memang best ya. Kalau kamu ada ingat tak orang yang meremehkan kamu saat kamu di boxing? Ada. Abang saya sendiri. Memang abang-abang ni suka meremehkan. Saya ceritalah. Dia masa saya start boxing ni, saya memang mengidolakan abang saya yang nombor 2 lah, Jordan Boy. Yang kemarin lawan kan. Menang ke kalah? Dia kalah ya? Kalah point. So saya memang training everyday. Dia pergi training, saya akan ikut training dengan dia semua. Tapi macam saya cakap, bila atas ring tu saya takut. So bila ada dululah saya punya kalah pun semua lama-lama tau. So
So masa saya umur 10 tahun kena sepak, saya nangis atas ring. Tak sakit pun, tapi sebabkan mental saya di dalam ring tu takut. Oh, jadi Putra pun dulu kalau di ring ditendang nangis juga? Tak sakit tapi takut. Tapi ya, takut sebabkan takut saya nangis kan. So abang saya kata kau tak payah fight lah, kau pondan lah dia. Banyak lah ejek-ejek kan. Lepas tu saya sendiri letak dalam hati, saya cakap saya akan buktikan. Itu saja, saya akan buktikan. So at the age 16, saya tak tahu, saya punya mentality change 360. Setelah umur 16 tahun. Saya jadi macam tukar semua. So umur 16 tu pun saya sudah lawan dengan sekarang dia champion Malaysia tau. Dia baru lawan di champion. Saya lawan dengan dia, saya menang. So my brother semua macam shock masa saya menang lawan dia. So from that fight until sampai sekarang, diorang tahu saya ni memang mentality memang crazy, tak takut dengan siapa-siapa. Okay. So diorang pun bangga lah, memang bangga gila dengan saya. Terus apa yang kamu katakan ke abang ketika boleh membuktikan kata-katanya tak betul? Saya tak kata lah, tapi saya buktikan je. Saya tak cakap yang dulu kau ejek aku, sekarang aku sudah menjadi. Saya tak cakap lah, tapi saya show diorang dalam ring tu saya boleh buat lah. Mungkin abang tu kalau dia lagi meremehkan, itu untuk motivasi betul, juga kan. Motivation. Tapi ada tak kalau dari bukan keluarga, selain keluarga dia meremehkan, udahlah janganlah pergi boxing, jangan jadi fighter. Kalau itu enggak ada lah. Memang enggak ada. Walaupun saya kalah dulu, walaupun saya takut, still orang support, orang akan message saya, dia akan kata never give up, boleh lagi insya-Allah di masa depan boleh lagi better lah. Alhamdulillah sampai sekarang more better. Bagaimana kalau netizen? Untuk Beyond 4 mantap bagi sama Putra Abdullah ni. Maybe only 20% ataupun 15% je yang menghujat. Okay. So saya punya mental is okay that time. Untuk masa saya lawan Beyond 5 ni, saya rasa maybe 50-50, 50% supporter, 50% memang yang kecam kan. Kecam tu artinya yang hujat ya guys. Dihujat. Kecam ya. Sebab saya punya opponent kan dia TNE. Okay. So diorang mendukung, diorang kata TNE ni kuat, diorang akan kalahkan kau semua. So saya cakap dengan saya punya wife, aku tak baca satu pun komen. Aku akan training hard and aku akan buktikan yang aku bukanlah apa yang diorang cakap tu. Macam Putra lembek, Putra yang akan kalah. Sekejap aku stop video tu ya. Tentang Kakak Cal, dia bergelar TNI kan. Aku kesian juga aku sebenarnya dengan Kakak Cal ni. Sebab sebenarnya dia tiada pun mention yang dia tu TNI dan dia akan kalahkan Putra Abdullah sebab dia TNI, dia keras. Tiada pun Kakak Cal mention begitu. Tapi netizen ni yang banyak yang macam meremehkan Putra Abdullah lah dengan mengatakan yang Kakak Cal tu TNI, Kakak Cal tu akan habiskan kau Putra Abdullah begitu. Tapi untuk mentaliti seorang fighter, ini untuk mentaliti seorang fighter guys ya. Untuk mentaliti seorang fighter, dia tidak kisah kau TNI ke, kau tentera ke, kau polis, kau siapa ke, kau masuk dalam ring tu memang kau ditibai habis-habisan. Itu mentaliti seorang fighter. Jadi di sini aku boleh tekankan, jangan samakan satu pekerjaan untuk harian kita dengan pekerjaan fighter ni. Sebab memang beza guys. Apabila kau di luar contoh kau kerja sebagai polis kah, askar kah, kan apa-apalah yang bekerja tu kan. Tapi kalau kau masuk dalam ring, dia tidak akan sama lagi. Sebab memang cukup berbeza kalau di dalam ring, cukup berbeza. Itu yang aku boleh katakan lah. Sebab aku banyak nonton fighting di luar negara, Indonesia, Thailand, USA. Aku peminat combat sport guys. Jadi aku nampak sudah apa yang akan terjadi di dalam. Itulah aku sokong Putra Abdullah waktu lawan Kakak Cal. Sebab daripada segi pengalaman, Putra Abdullah lagi jauh lah. Lagi jauh pengalaman Putra Abdullah. Sebab dia pun training dari kecil, umur 8 tahun. Bakat tu memang diasah dari kecil. Jadi memang berbeza lah. Tapi kesian juga untuk Kakak Cal disebabkan gara-gara netizen ni
netizen ni cakap Kak Kacal tu seorang TNI yang akan mengalahkan Putra Abdullah, dan sekarang telah dibalikkan keadaan. Kak Kacal sekarang dikecam habis-habisan. Jadi stop untuk kecam Kak Kacal, sebab bukan dia yang salah guys, bukan dia yang salah. Netizen tu yang mengatakan begitu. Nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Oh, kamu jadikan semua omongan itu motivasi. Betul. Katanya sih biar orang ngomong apa, kebenaran nggak butuh pembelaan, cukup di pembuktian di akhir. Itu dia. Karena katanya guys, dihujat itu adalah tanda kamu lagi melangkah. Terus berjalan, buktikan apa yang mereka omongin, dan ini dia hari ini. Championnya Abdullah. Wah, ini seru sih hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol sama Abdullah. Mungkin next plan apa yang paling besar dari Prince Abdullah? Macam saya kalau untuk fighting ni, Celes pun pernah berjanji dekat saya, dia akan dia kata untuk saya, lawanlah selagi boleh berlawan. Try to prove dekat dia yang engkau ni yang saya ni something. Dia nak masukkan saya dekat World Grand Prix dekat Beyond lah. Okay. Oh ya, Beyond ada nanti World Grand Prix juga kan. Aku akan buktikan yang aku akan tunaikan apa yang saya cakap dengan dia. Sebab saya cakap saya nak jadi world champion, and dia pun sudah bagi laluan. Saya cakap dengan dia, saya akan buktikan, saya akan buat benda tu. Okey, jadi kamu akan kejar lah ya. Saya akan kejar benda tu. Okey. Nah, banyak juga kan yang di Indonesia ini sekarang anak-anak muda dia pengen jadi fighter. Semenjak sekarang ini boxing, fighter, ada Beyond yang luar biasa, ada HSS. Betul. Terus ada superstar knockout, ada banyak segala macam lah. Mereka ini sampai aku ketemu anak-anak kecil itu sekarang mau jadi fighter, mau jadi boxer. Kalau dulu kan masih aku pengen jadi atlet sepak bola, pengen jadi Mobile Legend. Sekarang pengen jadi YouTuber dulu tuh. Sekarang tuh sudah beberapa aku ketemu pengen jadi fighter. Di Malaysia pun memang sangat ramai sekarang. Sekarang ramai kan? Sangat ramai. Karena kan di luar pun trennya macam tuh kan. Semenjak KSI, Logan Paul, terus kemarin Jake Paul menang lagi lawan profesional boxer, padahal dia basically YouTuber macam itu kan. Itu kan membuat orang tuh pemikiran, semua orang bisa nih menjadi fighter. Semua orang punya chance. Kamu ada tak saran buat anak-anak muda, anak-anak kecil yang sekarang pengen jadi fighter, apa sih prinsip yang harus dipegang? Okay, firstly bagi Putra, untuk jadi fighter ni adalah sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Sangat-sangatlah keras, saya tak tipu. And jangan buat kau nak fight untuk rasa diri kau style. Jangan fight untuk orang cakap naikkan nama, untuk fame. Jangan. Kalau betul nak masuk dalam legacy ni, perlu fight untuk kena ada mentality. Kau letak, okay, kau perlu ada target. Contoh, aku masuk Multi, aku nak jadi national champion. Aku masuk ni, aku nak jadi international champion. Mesti akan ada target. Kalau masuk untuk fight and then sudah kalah 2 kali terus stop, maybe saya takkan sarankan lah untuk anak-anak muda sekarang. Maybe diorang tengok best lah, sekarang Putra menang, Putra famous, Putra macam tu kan. Tapi bagi saya, sangat-sangat keras. Saya training 3 bulan, pagi petang malam setiap hari hanya untuk berlawan 9 minit di atas ring. Hanya untuk 9 menit di atas ring, guys. Oh my god. Ya, jadi itulah mentalitas yang harus dipunya. Betul. Karena mentalitas yang hebat di atas ring itu lahir dari mentalitas yang kuat di saat berlatih. Berlatih, betul. Orang suka tanya kan, kenapa sih Usain Bolt dibayar mahal? Iya kan? Kenapa sih dia pun pernah bilang kan, dia training maybe 1 years ataupun 2 tahun untuk berlari 9 second 9 detik. Untuk dia lari 9 detik jadi tercepat di dunia, dia latihannya 10 tahun, 20 tahun. Betul. Jadi kalau kamu mau jadi boxer, anak-anak muda tapi kamu latihannya masih jarang ataupun ada kesibukan lain, mendingan gak usah. Kena konsisten lah guys. Sebab tapi latihan porsinya, siapa yang lebih berusaha akan dapat hasilnya. Menu latihannya. So basically dulu Putra punya training macam sangat-sangat basic, hanya back, main punching bag, shadow boxing and then padding. Tapi itu bagi saya untuk fighter-fighter baru mulai okey lah. Tapi bila korang dah step into untuk menjadi profesional, diorang perlu tahu pasal diorang punya stamina, pernafasan, otot,
kelajuan, semua dia orang perlu tahu untuk menjadi fighter ni. So baru you boleh dapat perfect body untuk fight. Okay. So memang Beyond 5 ni memang saya prepare 100% daripada pemakanan, daripada saya punya tidur, semua kali ni saya change everything. Beyond 4 pun saya tak macam ni. Jadi ini termasuk yang paling gila lah paling kamu latihan gila, ya? Yes, betul. Latihan gila-gilaan. Yes, betul. 3 kali sehari, makanannya dijaga, minumnya dijaga, semua dijaga. Supplement perlu ada, semua perlu ada. Berarti ekspensif ya pengeluaran? Banyak jugalah. Saya pun spend dekat 10,000 untuk pergi Thailand training dan balik Malaysia. $10,000? Ringgit. Lumayan guys. Sampai modal lah untuk diri sendiri. Jadi betul. Kamu investasi lah sama diri sendiri ya. Untuk cari ilmu yang baru kan. Sparring di sana. Sparring di sana, teknik. Itulah sebabnya ya, semuanya mulus muka, tidak ada yang cedera. Tidak ada cedera sama sekali ya. Muka pun tidak ada lebam ya. Tidak ada bonyok-bonyoknya, nggak ada guys. Oke, kira-kira gitu mungkin closing statement dari Putra. Habis sudah. Untuk Indonesia dan Malaysia dan untuk your career. Untuk fans-fans Putra lah dekat Indonesia dan Malaysia, thank you sebab dah support saya ke tahap ini sampai saya boleh berjumpa dengan idola saya sendiri, Atta Halilintar. Terima kasih. Terima kasih dah ajak saya podcast. Thank you yang dah support Putra. Please support, jangan stop. Kalaulah di masa depan nanti saya ke bawah, I want you guys to still support me macam mana korang support saya masa saya tengah naik. Tetap support habis. Dan untuk para fighter di luar sana yang ingin nak jadi fighter, train hard, insya-Allah put a mentality to be a champion, korang akan jadi. Put mentality to be champion, korang akan jadi. Yes. Itu dia teman-teman semua, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana menjadi seorang juara, tapi bagaimana juga pengorbanan terbesar justru dari latihannya. Betul. Ya, dari latihannya. Tapi soal gimana kita bisa bertahan bahkan saat dunia itu nggak ngasih kita harapan. Betul. Dunia tidak mengasih harapan, itu harus mulai dari diri kita sendiri. Yes. Buat kamu yang lagi di titik terendah, ingat kita semua juga pernah ngerasa nggak ada harapan, tapi kita harus tidak berhenti. Jadi mungkin kamu juga tinggal satu langkah lagi jadi versi terbaik dari diri kamu. By the way, next fight boleh tak aku sponsor sedikit? Bisa. Insyaallah bisa. Ada sponsor. Aku next agaknya pengen kalau ada yang turun di fighting gitu pengen sponsor macam tuh. Boleh. Beyond 6 Putra ada insya-Allah. Ada ya, Putra ada juga ya. Tapi lawannya belum tahu ya. Lawannya belum tahu. Sudah ada bayangan ke? Bayangan tu kira sikit lah ya. Tapi menang kan? Mesti menang. Oh, kalau menang kita terletak lah ya. Boleh insya-Allah. Yes. Ini dia Putra Abdullah. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Thank you so much. Ini habis ni dia harus pergi naik pesawat langsung ke Malaysia. Balik Malaysia. Salam sama Malaysia karena Malaysia selalu menjadi second home saya juga. InsyaAllah. Nanti kalau datang ke Malaysia kita jumpa-jumpa ya. Boleh. Main-main di sana ya, pusing-pusing. Yes. Coba teh tarik. Roti canai, nasi lemak. Roti canai. Waktu itu kemarin baru pulang dari Malaysia. Baru seminggu lalu. Oh, yang jumpa Siti ya? Iya, itulah. Tapi waktu itu belum pernah ketemu sama Putra kan. Jadi mungkin kalau sekarang sudah jumpa kan boleh bisa bicara-bicara. Istri saya pun suka dia ke Malaysia sama anak-anak. Saya tengok hari tu story. Oh iya. Thank you ya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Putra Abdullah ditemu ramah oleh Atta Halilintar. Oke, dari apa yang kita dapat, sorry kalau aku tak banyak cakap di dalam video itu sebab aku fokus dengan apa yang mereka cakap. Dan apa yang aku dapat tadi adalah sekiranya kamu mau menjadi fighter, sebab kalau kita nampak adanya wujudnya Beyond nih, ini aku boleh katakan akan menjadi salah satu fight yang dia akan jadi satu fight yang akan terbesar nanti. Mungkin akan lawan-lawan dengan one champion, maybe, sebab kalau aku nampak peningkatan Beyond ini memang luar biasa. Apa yang Putra Abdullah katakan di dalam video tersebut, jikalau kamu ingin menjadi fighter, bukan setakat kamu yang macam, ini hari aku menjadi fighter, aku mau berlawan. Bukan, dia kena ada mentality champion. Maksudnya di situ ya, mentality champion.
Kau masuk dalam bidang fight, kau kena ada target yang aku kena menang dan aku kena ada, kalau bukan 2, mesti ada 1 belt champion aku pegang. Begitu maksudnya Putra. Kena ada target lah untuk kehadapan. Kan Atta Halilintar ni pun salah seorang idola aku juga. Jadi apabila dua idola ni berjumpa ni memang terbaik lah. Okay guys, jadi sampai sini reaction aku, dan see you in the next video and comment.